Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 8? Akhirnya kita bisa berjumpa kembali pada mata pelajaran akidah akhlak. Minggu lalu kita sudah mempelajari contoh mukjizat, contoh karomah, maunah, dan irhas. Nah, untuk pertemuan kali ini, materi yang akan kita bahas adalah tentang ikhtiar, tawakal, sabar, syukur, dan qanaah. Dan Bapak harap kalian masih ingat ya dengan pembelajaran minggu lalu. Silahkan buka kembali, baca kembali, review kembali materi pertemuan yang lalu. Sebelum kita mulai ke materi inti, kompetensi dasar pada pertemuan kali ini adalah menganalisis pengertian dalil, contoh, dan dampak positif sifat ikhtiar, tawakal, sabar, syukur, dan qanaah. Nah, itu dia kompetensi dasarnya. Meski ada beberapa materi mulai dari ikhtiar, tawakal, sabar, syukur, dan qanaah, materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini hanya 2 saja. Kita akan bagi 2 pertemuan. Materi pertemuan pertama adalah bahasan tentang ikhtiar dan tawakal. Sebelum kita mulai, mari kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan buka bukunya. Buka halaman 48. Di halaman 48 ada sebuah bacaan ya tentang filosofi hidup Presiden B.J. Habibie menjadi inspirasi sukses buat milenial. Seperti yang kita ketahui bahwa Presiden B.J. Habibie adalah salah satu orang yang bisa membuat pesawat. Silahkan cermati bacaan ini. Setelah kalian cermati, silahkan kalian tulis kesimpulan apa yang bisa diambil dari bacaan tersebut. Ya, kita lanjut ke materi yang pertama, pengertian ikhtiar ya. Tentu kalian sudah sering mendengar kata ikhtiar. Lalu apa ikhtiar itu? Ya, ikhtiar adalah menurut bahasa memilih. Berasal dari bahasa Arab ikhtiyar, memilih. Secara istilah, ikhtiar adalah usaha sungguh-sungguh seorang hamba untuk memperoleh apa yang dia kehendakinya. Jadi secara istilah, ikhtiar adalah usaha sungguh-sungguh seorang hamba untuk memperoleh apa yang dikehendakinya. Orang yang berikhtiar berarti dia memilih suatu pekerjaan atau suatu usaha, kemudian melakukan pekerjaan atau usahanya dengan sungguh-sungguh agar yang dikehendakinya bisa diperoleh. Itu adalah pengertian ikhtiar. Kemudian dalam kata lain, ikhtiar adalah berusaha untuk mencapai apa yang diinginkan, tidak berdiam diri dan berpangku tangan, apalagi lari dari kenyataan. Kalau kalian ingin memperoleh apa yang kalian kehendaki, apa yang kalian pilih? Yang kalian pilih adalah bersungguh-sungguh dalam berusaha. Nah itu ya, itu pengertian ikhtiar secara istilah dan secara bahasa. Oke, sebelum melanjut ke materi berikutnya, nah di sini ada materi dari PowerPoint sama ya. Ini sebagai tambahan saja ya. Oke. Ikhtiar. Ikhtiro, yakhtaru, ikhtiaron. Memilih. Kemudian menurut istilah, apa itu ikhtiar? Melakukan suatu kegiatan dengan maksud untuk memperoleh suatu hasil yang dikehendaki. Kalian ingin mempunyai nilai, kegiatan apa? Mempunyai nilai yang bagus, mempunyai nilai yang memuaskan, apa kegiatan yang harus kalian lakukan? Kegiatan yang harus kalian lakukan adalah belajar dengan bersungguh-sungguh. Perintah untuk berikhtiar. Nanti juga di buku ada ya. Kita lihat yang di sini. Di sini perintah ikhtiar itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya.
Nah, ini bisa kita baca bersama. Sungguh jika sekiranya salah seorang di antara kamu membawa talinya untuk mencari kayu bakar, kemudian ia kembali dengan membawa seikat kayu di atas punggungnya, lalu ia jual sehingga Allah mencukupi kebutuhannya dengan hasil itu, adalah lebih baik daripada meminta-minta kepada manusia. Baik mereka yang dimintai itu memberi atau menolaknya. Nah, itu adalah perintah untuk berikhtiar. Nah, ini membiasakan diri berikhtiar. Yang pertama, giat dan bersemangat dalam melakukan suatu usaha. Tekun dalam melaksanakan suatu tugas yang diamanahkan kepadanya. Tidak mudah putus asa apabila menghadapi kesulitan. Memiliki semboyan bahwa bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan lebih mulia daripada meminta bantuan atau menunggu belas kasihan dari orang lain. Nah, itu ikhtiar ya, sedikit pembahasan tentang ikhtiar. Kita lanjut, lihat kembali bukunya. Oh ya, silahkan catat hal-hal yang menurut kalian penting ya. Oke, yang berikutnya adalah materi tentang dalil nakli ikhtiar. Kalau tadi dalilnya dari hadis, sekarang kita dalilnya dari Al-Quran ya. Yang pertama adalah surat Ar-Ra'd ayat 11. Bunyinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Kemudian dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah. Nah, ini ya, ini adalah perintah berikhtiar. Bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah. Itu ya. Itu dalilnya surat Ar-Ra'd ayat 11 dan surat Al-Jumu'ah ayat 10. Kita lanjutkan. Bentuk dan contoh perilaku ikhtiar. Yang pertama, bekerja keras dan tidak menggantungkan nasibnya pada orang lain. Yang kedua, rajin belajar walau tidak ada tugas dari guru. Ini ikhtiar yang berhubungan dengan kalian sebagai pelajar. Yang ketiga, memiliki sikap perwira sehingga disukai banyak teman. Kemudian, semangat dalam melakukan pekerjaan. Yang terakhir, tidak pernah putus asa dalam menghadapi kesulitan. Itu dia beberapa bentuk dan contoh perilaku ikhtiar. Lalu bagaimana contoh perilaku membiasakan diri berikhtiar? Yang pertama, giat dan semangat dalam berusaha. Tekun dalam melaksanakan tugas yang diamanahkan terhadap dirinya. Pandai memanfaatkan waktu senggang ya untuk hal-hal yang positif. Kemudian tidak mudah putus asa apabila menghadapi kesulitan. Yang berikutnya jeli melihat peluang, dan yang terakhir adalah kreatif. Nah, itu dia ya beberapa materi tentang ikhtiar. Sebelum lanjut ke materi berikutnya, di sini Bapak ada sebuah video ya yang membahas tentang ikhtiar. Tidak ada yang keluar dari kekuasaan Allah, tidak ada yang keluar dari ketentuan Allah. Kalau gitu, mau apa kita ikhtiar? Ikhtiar itu perintah Allah. Ikhtiar itu disuruh oleh Allah. Nah, hamba patuh sama yang nyuruhnya. Ikhtiarnya nggak cocok hasilnya dengan keinginan, nggak apa-apa. Terserah Allah. Kita mau diapain juga. Kita mau disuruh, kamu ikhtiarnya harus jadi amal. Amal syaratnya dua, hatinya ikhlas. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Udah itu aja. Berjuang sing ikhlas. Ikhtiarnya di jalan Allah. Sempurnakan doa. Hati lurus niat. Ikhtiar di jalan Allah. Doa yang banyak. Karena doa itu bisa menjadi bagian yang merubah takdir. Dari satu takdir ke takdir lain oleh Allah, bukan oleh doa. Itu dia sedikit ya materi tambahan video tentang ikhtiar. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Sampai sini Bapak harap kalian paham ya. Kalau ada hal-hal yang kalian tidak mengerti, silahkan tanyakan ke Bapak ya. Mau menulis di kolom komentar yang ada di video ini, ataupun bisa langsung
mengirim pesan ya melalui nomor WhatsApp Bapak. Oke, kita lanjutkan. Materi yang kedua, materi yang terakhir adalah tawakal. Apa itu tawakal? Tawakal berasal dari kata wakala yang berarti menyerahkan, mempercayakan, dan mewakilkan urusan kita kepada orang lain. Dalam hal ini, kaitan tawakal adalah menyerahkan urusan kita kepada Allah. Tujuannya untuk mendapatkan kemaslahatan dan menghilangkan kemudaratan. Manusia hanya bisa berusaha, hasil akhirnya Allah yang menentukan. Jadi kita hanya bisa bertawakal kepada Allah. Secara istilah, arti tawakal adalah menyerahkan suatu urusan kepada kebijakan Allah yang mengatur segala-galanya. Berserah diri atau tawakal kepada Allah adalah salah satu perkara yang diwajibkan dalam ajaran agama Islam. Berserah diri atau tawakal kepada Allah dilakukan oleh seorang muslim apabila sudah melaksanakan ikhtiar secara maksimal dan sungguh-sungguh sesuai dengan kemampuannya. Jadi tawakal itu harus didahului oleh ikhtiar yang bagaimana? Ikhtiarnya yang maksimal dan sungguh-sungguh. Setelah berusaha secara maksimal, setelah berusaha secara sungguh-sungguh, serahkan semuanya kepada Allah yang dinamakan dengan tawakal. Itu ya. Sedikit atau sekilas pengertian tawakal. Oke. Kita lanjut, kita lihat lagi materi yang ada di PowerPoint. Tawakal. Pengertiannya. Tawakkala. Yatawakkalu. Tawakkulan. Artinya berserah diri atau mewakilkan. Menurut istilah, berserah diri kepada Allah atau menyerahkan suatu urusan kepada kebijakan Allah yang mengatur segala-galanya. Perintah tawakal ada di surat Ali Imran ayat 159. Bismillahirrahmanirrahim. Fa iza azamta fatawakkal 'alallah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Itu dalilnya atau perintah bertawakal. Bentuk dan contoh tawakal. Nah, di sini ada ya contohnya. Ayah dan ibu Ahmad adalah petani kecil. Ia sangat mendambakan agar Ahmad kelak menjadi anak yang soleh dan cerdas. Sebagai muslim dan muslimat yang taat, setiap hari mereka selalu berdoa dan tawakal kepada Allah. Semoga keluarganya hidup tentram di bawah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah salah satu bentuk dan contoh tawakal. Kemudian di sini dalil lain tawakal tadi surat Ali Imran ya, di sini ada surat At-Taubah ayat 51. Kemudian ada hadis muttafaq alaih. Kemudian ada juga hadis dari Hakim yang diriwayatkan oleh Hakim. Jika kamu benar-benar bertawakal kepada Allah, pasti Allah akan memberikan rizki kepadamu. Sebagaimana Allah telah memberikan rizki kepada burung. Burung pergi dengan perut kosong dan kembali ke sarangnya dengan perut penuh makanan. Nah, itu dia ya sedikit ya pembahasan tentang tawakal. Kita kembali lagi ke buku ya. Dalilnya tadi sudah ya. Di sini ada Al-Maidah ayat 23. Nah, itu jadi materi yang ada di PowerPoint dan materi yang ada di buku ini digabungkan ya sebagai tambahan. Jadi materinya tidak hanya dari buku saja. Di sini dalil nakli perilaku tawakal ada di surat Al-Maidah ayat 23. Kemudian ada juga Ali Imran ayat 159 yang tadi sudah dibacakan di PowerPoint ya. Contoh perilaku tawakal tadi sudah. Nah, di sini ada ya
Salah satu bentuk perilaku tawakal yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Seorang sahabat Rasulullah meninggalkan untanya tanpa diikat pada sesuatu seperti pohon, tonggak, dan lain-lain, lalu ditinggalkan. Jadi seorang sahabat Nabi membawa unta, tapi untanya itu ketika ditinggalkan tidak diikat. Nah, lalu Nabi bertanya, "Mengapa tidak kamu ikat?" Sahabat itu menjawab, "Saya sudah tawakal kepada Allah." Rasulullah tidak dapat menyetujui cara pikir orang itu, lalu bersabda, "Ikatlah dulu, lalu bertawakallah." Jadi, tawakal itu bukan sepenuhnya menyerahkan urusan kepada Allah, tanpa diiringi usaha. Jadi harus ada usaha terlebih dahulu, seperti yang dicontohkan di sini. Rasul memerintahkan sahabatnya untuk mengikatkan dulu untanya sebelum bertawakal kepada Allah. Ya kan? Jadi kita harus berusaha dulu. Intinya kita harus berusaha terlebih dahulu, lalu serahkan semuanya kepada Allah. Nah, itu dia contohnya ya. Kemudian dampak positif perilaku tawakal. Yang pertama, meningkatkan keyakinan dan keimanan kepada Allah, memperoleh ketenangan dan ketentraman jiwa, mengurangi beban pikiran, karena yakin manusia hanya berusaha, Allah lah yang menjadi penentunya. Kemudian mengurangi kejahatan dan tindak kriminal. Kemudian yang terakhir adalah memperoleh keteguhan hati. Dan yang terakhir adalah menyadarkan bahwa dirinya lemah dan mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya, itu dampak positif perilaku tawakal. Ya, di sini ada juga video tentang tawakal ya. Berharap kalian lebih mengerti apa itu tawakal. Tawakal adalah amalan hati. Hati sedikit pun tak boleh bersandar atau bergantung kepada makhluk. Hati seorang mukmin harus senantiasa bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati harus lebih meyakini bahwa apa yang di sisi Allah itu lebih pasti daripada apa yang ada di tangan makhluk. Tangan wajib bekerja, kaki harus tetap melangkah, otak harus terus berpikir. Namun hati harus bersandar dan menyerah hanya kepada Allah yang maha bijak dan maha menentukan segalanya. Dengan tawakal, Musa membelah lautan. Dengan tawakal, Maryam yang tengah hamil tua bisa mendapatkan kurma-kurma segar yang berjatuhan. Dengan tawakal, Rasul tercinta selamat dalam hijrahnya. Namun Musa tetap harus memukulkan tongkatnya. Maryam diperintahkan untuk menggoyang pangkal kurma yang besar. Dan baginda Rasul tetap harus berjalan untuk hijrah. Inilah hakikat tawakal. Raga wajib berupaya, namun hati dan jiwa tetap bertumpu pada Allah yang Maha Kuasa. Nah, itu dia ya pembahasan tentang tawakal. Bapak harap kalian lebih mengerti ya setelah melihat video tersebut. Baik, untuk pertemuan kali ini Bapak rasa cukup sekian ya. Silakan kalian baca kembali apa itu ikhtiar, apa itu tawakal. Insya Allah untuk pertemuan berikutnya materi yang akan kita bahas adalah sabar, syukur, dan qanaah. Demikian dari Bapak, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.